Selamat berjumpa lagi dengan GG174 Channel, semoga Sobat GG selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Pada kesempatan ini admin akan berbagi informasi mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, yang admin kutip dari berbagai media, salah satunya admin mengutip dari Kompas.com, dan Science Alert, terbitan hari Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2020. Sobat GG, mungkin Sobat penasaran dengan pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi saat ini, untuk itu silahkan simak informasinya berikut ini. Namun, sebelum menyimak informasinya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan tekan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Menurut para ilmuwan, pemanasan global dan perubahan iklim kian mengkhawatirkan karena berkontribusi besar atau memberi dampak terhadap mencairnya lapisan-lapisan es di kutub bumi, salah satunya termasuk di Alaska. Baru-baru ini, sekelompok ilmuwan telah memperingatkan kemungkinan terjadi bencana yang akan datang di Prince William Sound dalam surat terbuka pada Mei lalu yang ditujukan kepada Alaska Department of Natural Resources (ADNR). Dikutip dari Science Alert, Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2020, tsunami dahsyat di Alaska, menurut para ilmuwan, dapat dipicu oleh longsoran bebatuan yang tidak stabil setelah pencairan gletser yang kemungkinan besar akan terjadi dalam 2 dekade mendatang. Para ilmuwan pun mengkhawatirkan bencana longsor lapisan es dan tsunami bisa saja terjadi di Alaska, dalam 12 bulan ke depan. Walaupun potensi resiko tanah longsor dapat terjadi, namun masih banyak yang tidak diketahui tentang bagaimana atau kapan bencana ini bisa terjadi, waktunya belum bisa dipastikan. Para ilmuwan pun menyebutkan pencairan gletser atau glacier retreat di Prince William Sound, di sepanjang pantai selatan Alaska, bisa berdampak pada lereng gunung di atas Bari Am, yaitu sekitar 97 km di timur Anchorage. Sedangkan menurut analisis citra satelit menunjukkan saat Bari Glacier longsor dari Bari Am karena terus mencair, dan bekas longsoran batu yang disebut skap akan timbul atau muncul di permukaan gunung di atasnya. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa tanah longsor telah terjadi di atas fiord secara bertahap dan bergerak lambat, namun jika permukaan batu secara tiba-tiba memberi celah atau jalan, maka konsekuensinya bisa terjadi hal yang mengerikan. Walaupun lokasinya jauh dan terpencil, di kawasan ini sering dikunjungi oleh kapal-kapal komersial untuk berlibur atau rekreasi, termasuk kapal pesiar. Menurut Chun-Li Dai, seorang ahli geofisika dari Ohio State University mengatakan kepada NASA Earth Observatory. Awalnya, sulit mempercayai angka-angka tersebut, kata Chun-Li Dai. Selanjutnya Chun-Li Dai mengatakan, berdasarkan ketinggian endapan di atas air, volume tanah yang tergelincir, serta sudut kemiringan, dia menghitung bahwa reruntuhan tersebut setidaknya akan melepaskan 16 kali lebih banyak puing. Dan 11 kali lebih banyak energi daripada longsor yang terjadi di Teluk Lituya di Alaska pada tahun 1958 dan mega tsunami, kata Dai. Dan apabila perhitungan tersebut tepat, maka akibatnya mungkin tidak terpikirkan. Sebab, seperti peristiwa yang terjadi di Alaska pada tahun 1958, pernah disamakan oleh seorang saksi mata dengan ledakan bom atom. Peristiwa tersebut sering dianggap sebagai gelombang tsunami tertinggi di zaman modern, dengan ketinggian mencapai maksimum 524 meter. Berikut ini beberapa penyebab kerusakan lereng di Alaska, menurut catatan para ilmuwan. Kerusakan lereng yang jauh lebih baru tercatat pernah terjadi pada tahun 2015 di Taan Fiord, di sebelah timur yang menghasilkan tsunami setinggi 193 meter. Peneliti menduga kerusakan ini disebabkan oleh berbagai hal. Pemicunya beragam, dalam laporan Mei itu disebut sering kali hujan lebat atau berkepanjangan menjadi faktor penyebab kerusakan tersebut. Penyebab lainnya seperti gempa bumi, serta cuaca panas yang dapat mendorong pencairan permafrost, salju atau es gletser. Sejak laporan tersebut dirilis awal tahun ini, analisis longsor berikutnya menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada pergerakan massa tanah di lereng. Meskipun hal itu tidak memberi tahu banyak hal karena penelitian menunjukkan bahwa permukaan batuan telah bergeser setidaknya sejak 50 tahun yang lalu. Ketika iklim berubah, lanskap membutuhkan waktu untuk menyesuaikan, kata penulis surat terbuka dan ahli geologi Brentwood Hickman dari organisasi nirlaba Ground Truth Alaska kepada The Guardian. Menurut Hickman, jika gletser menyusut dengan sangat cepat, lereng di sekitarnya dapat mengejutkan.
Mereka mungkin gagal secara serempak alih-alih menyesuaikan secara bertahap. Kegiatan pemantauan yang berkelanjutan oleh banyak organisasi, termasuk ADNR, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Survei Geologi AS mulai mengawasi perkembangan di Prince William Sound. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk melacak pergerakan di atas gletser Bari, dan untuk menyempurnakan prediksi tentang dampak dari mega tsunami yang akan terjadi di masa mendatang. Pada pemodelan dalam laporan bulan Mei yang belum ditinjau oleh sejawat menunjukkan potensi tsunami mencapai ketinggian ratusan kaki di sepanjang garis pantai dapat mengakibatkan kerusakan tiba-tiba di wilayah tersebut. Dan dampaknya akan menyebar ke seluruh Prince William Sound, teluk, dan fiord yang jauh dari sumbernya. Maka dapat disimpulkan, dampak dari glacier retreat atau kemunduran gletser akan relatif cepat pada era perubahan iklim yang dapat menimbulkan ancaman tanah longsor dan tsunami yang serupa di banyak tempat di dunia, tidak hanya di Alaska. Dan mungkin dari Sobat GG ada yang bertanya, apabila terjadi mega tsunami di Alaska, apakah Indonesia akan terkena dampak? Berikut penjelasan menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Rahmat Triono memprediksi Indonesia tidak akan terkena dampak mega tsunami yang berpotensi terjadi di Alaska. Dia mengatakan prediksi itu berkaca dari sumber longsor. Sepertinya dampaknya tidak akan sampai ke Indonesia, ujar Rahmat. Yang memberikan pernyataannya kepada cnnindonesia.com, Senin, tanggal 20 Oktober tahun 2020. Selanjutnya, Rahmat menuturkan, penyebab potensi mega tsunami yang berasal dari longsoran gletser di kawasan Bari Am tidak berhadapan dengan laut lepas atau Samudra Pasifik. Berdasarkan peta, dia melihat sumber longsoran itu terbentengi oleh berbagai daratan. Terkait dengan kondisi geografis itu, tsunami hanya akan terjadi di wilayah Alaska, kata Rahmat. Itulah Sobat GG, sedikit informasi tentang pemanasan global dan perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan di Alaska, menurut para ilmuwan. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap waspada karena bencana bisa terjadi di mana saja. Terima kasih.